Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-24. Pada pelajaran yang ke-24 ini kita masih meneruskan pelajaran bab ta'rif. Qad alimta anna abhasal mantiki taduru haulat ta'rif wa dalil wa qad kanal kalam alal kulliyatil khamsi muqaddimatan lil hadisi anit ta'rif. Kita telah sama-sama tahu bahwa pembahasan ilmu mantek itu hanya sekitar dua hal, yaitu tasawur dan tasdik atau ta'rif dan dalil. Dan kita tidak dapat mengetahui tasawur yang benar, yang sah, kecuali harus mengetahui ta'rif. Dan kita tidak dapat mengetahui ta'rif yang sah atau yang benar, kecuali kita mengetahui kuliah khamsah. Oleh karena itu pembahasan mengenai kuliah khamsah kita dahulukan dari pembahasan mengenai ta'rif. Karena untuk mengetahui ta'rif, kita harus lebih dahulu tahu kuliah khamsah. Kuliah khamsah ini sudah dibahas beberapa video yang lalu. Silahkan dilihat lagi kalau masih ada yang kurang paham. Kemudian wat ta'rif nau'ani, awalan hakikiyun, sanian lafziyun. Ta'rif ada dua macam, satu ta'rif hakiki, dua ta'rif lafzi. Kita bahas satu persatu apa itu ta'rif hakiki. Fat ta'rif al-hakiki ma yufidu tasawwura syai'i. Ta'rif hakiki ialah perkataan yang sudah dapat memberikan gambaran atau pengertian yang sempurna tentang sesuatu. Misal, idza qila laka mas-shalah wa qulta hiya ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin tuftahu bit takbir wa tuhtatamu bit taslim li annahu afadaka tasawwura wa ma'rifatas shalah was-shalatu mu'arrafun wa ibadatu dzati aqwalin ta'rifun. Fahadhan nau' minat ta'rif yu'tika ma'rifata syai' kunta tajhaluhu fisabik. Contoh ta'rif hakiki. Jika ada orang bertanya kepadamu, apa itu sholat? Lalu kamu menjawab, sholat adalah ibadah yang mengandung ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jawaban semacam ini disebut ta'rif. Karena jawaban ini telah memberikan gambaran dan pengertian tentang sholat. Kata sholat disebut mu'arraf. Kata ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan disebut ta'rif. Penjelasan seperti ini disebut ta'rif karena telah memberikan pengertian atau pemahaman akan sesuatu yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Ta'rifu al-haqiqiyu arba'atu aqsamin. Ya haddun tamun, dua haddun naqisun, tiga rasmun tamun, empat rasmun naqis. Ta'rif hakiki itu ada empat macam. Satu, ta'rif yang berupa had tam, dua ta'rif berupa had naqis, tiga ta'rif berupa rosam tam, dan yang keempat ta'rif berupa rosam naqis. Penjelasannya sebagai berikut. Satu, haddun tamun.
Wa huwa ma turukiba minal jinsil qarib wal faslil qarib. Ta'rif yang pertama adalah berupa ta'rif khattam. Ta'rif khattam ialah ta'rif yang berupa jenis qarib dan fasl qarib. Contoh seperti ini. Al-insan. Al-insan ini mau kita ta'rif, mau kita definisikan. Definisinya hayawanun natikun. Definisi semacam ini merupakan haddun tamun, definisi yang terbaik, yaitu terdiri dari jenis qarib dan fasl qarib. Pengertian jenis qarib dan fasl qarib sudah kami bahas di dalam video yang sebelumnya, yaitu pada waktu membahas kuliah khamsah. Silahkan dilihat lagi kalau lupa. Yang kedua, had berupa haddun naqisun wa huwa at-ta'rif bil faslil qarib wahdah au ma'al jinsil ba'id. Ta'rif yang berupa had naqis ialah ta'rif yang berupa fasl qarib saja. Had naqis adalah ta'rif yang berupa fasl qarib saja. Fasl qarib saja itu misalnya ini. Kita mau mentakrif al-insan. Mahual insan, apa itu manusia? Terus dijawab an-natiku, yang bisa berpikir. Lah jawaban semacam ini termasuk takrif had naqis. Jadi di sini hanya menyebutkan fasl qaribnya, sedangkan jenis qaribnya tidak disebutkan. Au ma'al jinsil ba'id, atau disebutkan tapi dengan jenis yang jauh. Contohnya seperti ini. Al-insanu al-jismu an-natiku. Manusia itu adalah jisim atau tubuh yang berakal. Lah kata al-jism ini merupakan jenis yang jauh. Jauhnya bagaimana? Coba lihat di sini ini. Ini ada urutan jenis. Jadi yang pertama itu hayawan, ini jenis yang qarib, dan yang di atasnya itu dipandang sebagai jenis ba'id. Lah, yang termasuk had naqis ini apabila takrifnya itu berupa jenis ba'id. Nah, ini karena menggunakan al-jismu berarti termasuk jauh, dan faslnya fasl qarib. Contohnya al-insan ditakrif atau didefinisikan dengan al-jismun natik. Apa itu manusia? Manusia adalah tubuh yang berpikir. Nah, kata tubuh itu sebetulnya di bawahnya ada lagi jenis, yaitu al-hayawan, tapi tidak disebutkan. Nah, inilah namanya jenis ba'id. Saya ulangi, misal al-insan natikun, awil insan jismun natikun. Contoh, manusia adalah yang berpikir, atau manusia itu tubuh yang berpikir. Hadzani haddani naqisoni. Dua contoh ini merupakan had naqis. Al-awwalu dzukira fihil faslu al-qaribu faqat. Contoh yang pertama ini al-insan natikun, ini hanya menyebutkan fasl qaribnya saja, sementara jenis qaribnya tidak disebutkan. Wasani dzukira fihil jinsul ba'idu wa huwa al-jismu ma'al fasli. Sedang dalam contoh yang kedua, yaitu al-insanu jismun natikun, ini disebutkan takrifnya itu berupa jenis ba'id dan fasl qarib. Itulah sebabnya mengapa digolongkan pada takrif berupa had naqis. Contoh lain, al-ismu huwa ad-dalu ala maknan fi nafsihi walam yaktarin bizamanin. Fahadha haddun naqisun lil iktisor alal faslil qarib faqat. Apa yang disebut isim? Isim adalah yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak disertai dengan zaman. Fahadha haddun naqisun.
dalun ala maknan fi nafsi dan seterusnya itu adalah merupakan takrif berupa had nakis. Kenapa? Lil iktisar alal faslil qorib fakot, karena hanya berupa fasal qorib saja. Wakaza, begitu juga idza qulna, ketika kita katakan innal isma, sesungguhnya isim itu sautun dalla ala maknan fi nafsi walam yaktarib bizamanin. Isim adalah suara yang menunjukkan suatu makna dengan sendirinya dan tidak disertai dengan zaman. Ini juga masih termasuk had nakis. Alasannya li'anna sauta jinsun ba'idun, karena kata-kata sautun itu merupakan jenis bait. Baitnya di mana? Karena di bawahnya itu bisa dimasukkan kata kalimat. Jadi misalnya hatamnya menjadi kalimah dalat ala maknan. Nah, itu tam. Wasoro murakkaban minal jinsil bait wal faslil qarib. Dengan susunan seperti ini, sautun dalla ala maknan fi nafsi, itu berarti takrif ini terdiri dari jenis bait dan fasal qarib. Dengan demikian termasuk takrif had nakis. Yang ketiga, rosmun tamun wa huwa ma turukiba minal jinsil qarib wal khosoh. Takrif yang berupa rosam tam adalah takrif yang terdiri dari jenis qarib dan khosoh. Nah, ini ya kembali lagi, khosoh itu sudah pernah kita bahas di dalam kuliah khomsah. Mudahnya khosoh itu sifat khusus dari sesuatu. Contoh, al-insanu hayawanun dohikun. Insan itu adalah hewan yang tertawa. Ini hayawanun merupakan jenis qarib, betul. Dohikun merupakan khosoh, sifat khusus dari manusia, betul, karena selain manusia tidak ada yang tertawa. Atau contoh lain, al-insanu hayawanun katibun, manusia itu adalah hewan yang bisa menulis. Ini juga termasuk rosam tam, karena terdiri dari jenis qarib dan khosoh. Taunya kalau katibun itu khosoh, ya karena tidak ada jenis hewan atau seperti kuda atau gajah atau kerbau yang bisa menulis. Jadi dhahik dan katib ini merupakan sifat khas untuk manusia, di mana selain daripada manusia tidak mempunyai sifat ini. Takrib itu harus berupa jamek dan manek. Jamek itu kalimat yang mempunyai arti umum, sedangkan manek itu yang membatasi pengertian umum itu tadi. Jadi setiap definisi itu harus terdiri dari jamek dan maneknya. Jamek itu berupa kata-kata yang umum yang di dalamnya itu masuk beberapa individu. Terus kemudian manek itu membatasi dari individu-individu itu. Hayawanun itu masuk semua, manusia, gajah, kerbau, sapi, masuk semua. Ini namanya jamek. Mani'un dhahikun, sudah selain manusia tidak termasuk, karena tidak ada yang bisa tertawa kecuali manusia. Al-insan hayawanun dhahikun fahadza rasmun tamun li'annahu istamala alal jinsil qarib wal khosoh. Insan yang ditakrifkan dengan hayawanun dhahikun itu namanya adalah takrif rosam tam, karena terdiri atau memuat daripada jenis qarib dan khosoh. Jenis qaribnya adalah hayawan, khosoh atau sifat khusus daripada yang didefinisikan itu adalah dhahik ini. Misalun al-ismu kalimatun taqa'u musnadan ilaih. Isim adalah kalimat yang menjadi musnad ilaih. Fahadza rasmun tamun, ini adalah susunan, ini adalah takrif yang berupa rosam tam. Kenapa? Li'annau istamala alal jinsil qarib wal khosoh, karena terdiri dari jenis qarib dan sifat khosoh. Wahia taqa'u musnadan ilaih,
Dan sifat khosoh itu sebagai musnad ilaihnya. Nah, kalau tidak tahu tentang musnad ilaih, ya kembali kepada ilmu nahwu. Yang keempat, rosmun naqisun wa huwa at-ta'rif bil khos wahdah au ma'al jinsi ba'id au ma'al jinsil ba'id. Ta'rif yang berupa rosam nakis adalah ta'rif yang terdiri dari khosoh saja. Jadi tidak ada jenis qoribnya. Langsung khosoh. Dijawab, apa manusia? Manusia itu yang tertawa, yang bisa tertawa. Nah, ini namanya ta'rif rosam nakis. Atau rosam nakis itu terdiri dari jenis ba'id dan khosoh. Contoh, al-insanu jismun adz-dzahik. Al-insanu al-jismu adz-dzahiku. Manusia adalah tubuh yang bisa tertawa. Nah, ini juga termasuk rosam nakis. Kenapa? Karena terdiri dari jenis jauh dan khosoh. Jadi saya ulangi, yang keempat ini, rosam nakis itu berupa khosoh saja takrifnya, atau berupa jenis ba'id dan khosoh. Misal, al-insan dhahikun, al-insan jismun dhahikun, hadza rosmani nakisoni. Kedua contoh ini merupakan takrif rosam nakis. Al-awwal dzukira bil khosoh wahda. Yang pertama yaitu contoh al-insan dhahik ini hanya definisinya atau takrifannya hanya terdiri khosoh. Sementara jenis qoribnya tidak ada. Sedangkan contoh yang kedua ini yaitu jismun dhahikun, ini hanya terdiri dari jenis ba'id dan khosoh. Wa mimma sabaqa na'lamu anna madara qauni ta'rif haddan ala wujudil faslil qarib. Dari keterangan yang sudah lewat, maka kita bisa mengetahui bahwa yang menentukan had itu adanya fasl ini. Yang menentukan takrif itu apakah had atau rosam itu adanya fasl. Wa madaru qauni ta'rif rosman ala wujudil khosoh. Dan yang menentukan takrif itu disebut takrif rosam itu adalah adanya khosoh atau sifat khusus. Wa madarut tamam, dan yang bisa jadikan takrif itu menjadi tam itu karena adanya jenis qorib. Dan yang membuat takrif itu disebut nakis itu karena tidak adanya jenis qorib. Saya kira sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.